Sebuah fakta sejarah mengapa Kristen tidak bisa selaras dengan agama Islam, bahkan agama Yahudi sendiri yang diklaim sebagai asal-usul ajaran Kristen. Temukan jawaban dari misteri sejarah dan kontroversi yang menguak fakta mengejutkan tentang hubungan tiga agama besar ini. Hubungan antara Islam dan Yahudi sepanjang sejarahnya memiliki dinamika yang menarik. Kedua agama ini memiliki banyak kesamaan, termasuk kepercayaan kepada Tuhan yang Esa, serta beberapa aspek ajaran dan etika. Menariknya, meskipun ada banyak perbedaan teologis, Islam dan Yahudi tidak pernah mengalami konflik besar yang disebabkan oleh perbedaan dalam keyakinan agama, kitab suci, atau kenabian. Justru, sejarah mencatat bahwa banyak komunitas Yahudi yang hidup dalam damai di bawah pemerintahan Islam, terutama selama masa kekhalifahan di Spanyol dan Timur Tengah. Misalnya, pada masa kekhalifahan Abbasiyah, komunitas Yahudi di Baghdad menikmati kebebasan beragama dan berkontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan dan perdagangan. Ini menunjukkan bahwa ada dasar penghormatan dan toleransi yang mendalam antara kedua agama ini. Bahkan, kontribusi Yahudi dalam bidang ilmu pengetahuan pada masa keemasan Islam di Spanyol sangat signifikan, termasuk dalam bidang kedokteran, filsafat, dan matematika. Sebaliknya, kontroversi seringkali muncul antara Yahudi dan Kristen. Meskipun Kristen mengklaim akar ajarannya dari Yahudi, sejarah mencatat adanya ketegangan dan konflik antara kedua komunitas ini. Salah satu nubuat Yesus yang menarik untuk dibahas adalah tentang kedatangan serigala yang mengaku sebagai domba, yang sering diinterpretasikan sebagai peringatan akan munculnya ajaran yang menyimpang dari ajaran asli Yahudi. Kontroversi ini bukan hanya tentang perbedaan teologis, tetapi juga tentang interpretasi sejarah dan nubuatan yang memiliki dampak besar terhadap hubungan antara Yahudi dan Kristen selama berabad-abad. Sejarah juga mencatat banyak peristiwa tragis seperti pengusiran dan penindasan terhadap komunitas Yahudi oleh kekuatan Kristen di Eropa, seperti pada masa Inkuisisi Spanyol. Konflik ini menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antara kedua agama ini yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan keagamaan. Dalam sejarah agama Kristen, terdapat dua tokoh penting yang memiliki peran besar dalam penyebarannya, yaitu Petrus dan Paulus. Petrus dianggap sebagai pendiri jemaat mula-mula di Antioquia, sementara Paulus adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam menyebarkan ajaran Kristen ke dunia non-Yahudi. Berdasarkan Galatia 2 ayat 8, Paulus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat, sementara Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Ini menandakan adanya dua jalur penyebaran ajaran Kristen sejak awal, yang kemudian berkembang menjadi berbagai denominasi dan tradisi dalam kekristenan. Peran Paulus sangat penting dalam membentuk doktrin-doktrin utama Kristen yang berbeda dari ajaran Yahudi, seperti konsep keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus dan penghapusan kewajiban hukum Taurat bagi orang non-Yahudi. Penyebaran agama Kristen mendapat dorongan besar ketika Romawi menjadikannya sebagai agama resmi. Dengan pengaruh dan kekuasaan yang besar, Romawi mampu menyebarkan ajaran Kristen ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke wilayah yang jauh seperti Belanda dan Indonesia. Belanda, sebagai kekaisaran kolonial, membawa ajaran Kristen ke Indonesia dan memperkenalkannya kepada penduduk setempat. Ini mirip dengan yang terjadi di Filipina, di mana Spanyol dengan kekuasaan kolonialnya menanamkan agama Katolik kepada penduduk Muslim setempat. Penyebaran Kristen oleh Romawi juga melibatkan banyak misionaris yang menyebarkan ajaran ini ke berbagai belahan dunia. Misionaris seperti Santo Patrick di Irlandia dan Santo Agustinus di Inggris memainkan peran penting dalam konversi penduduk lokal ke Kristen. Di Indonesia, peran Belanda dalam menyebarkan agama Kristen sangat signifikan, terutama melalui lembaga pendidikan dan gereja-gereja yang didirikan selama masa kolonial. Namun,
Ada pertanyaan kritis yang sering muncul mengenai asal-usul dan penyebaran agama Kristen. Mengapa bukan orang Yahudi yang langsung menyebarkan agama ini ke berbagai wilayah? Mengapa ajaran Kristen lebih banyak disebarkan melalui kekaisaran dan kekuatan kolonial? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada refleksi yang lebih dalam tentang sejarah dan dinamika penyebaran agama di berbagai belahan dunia. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah perbedaan interpretasi dan doktrin antara Yahudi dan Kristen. Sementara Yahudi tetap mempertahankan ajaran dan praktik yang ketat berdasarkan hukum Taurat, Kristen lebih fleksibel dalam menerima orang non-Yahudi tanpa kewajiban hukum Taurat. Ini membuat Kristen lebih mudah diterima di berbagai budaya dan masyarakat. Perbedaan utama antara ajaran Yesus murni seperti tercatat dalam Injil dengan ajaran Kristen Paulus yang merupakan interpretasi dan pengembangan oleh Paulus terletak pada konsep keselamatan dan hubungan dengan hukum Taurat. Yesus menekankan pentingnya tindakan dan perilaku, serta ketaatan pada hukum Taurat sebagai bagian dari keselamatan. Dia juga mengarahkan pelayanannya hanya kepada bangsa Yahudi, tidak kepada bangsa selain Yahudi. Sebaliknya, Paulus mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus dan anugerah Tuhan, bukan melalui perbuatan atau ketaatan pada hukum Taurat. Paulus juga mempelopori penyebaran ajaran Kristen kepada bangsa non-Yahudi, memperluas cakupan ajaran Yesus kepada semua bangsa. Selain itu, pandangan tentang peran Yesus dan sakramen juga beda. Yesus mengajarkan tentang kerajaan Tuhan dan perannya sebagai utusan Tuhan, sering menyebut dirinya sebagai utusan Tuhan. Paulus, di sisi lain, mengembangkan konsep Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah, menekankan aspek ketuhanan Yesus dan perannya dalam rencana keselamatan. Dalam hal sakramen, Yesus memperkenalkan sakramen seperti perjamuan kudus sebagai tanda perjanjian baru, sementara Paulus menekankan makna teologis di balik sakramen tersebut. Perbedaan ini mencerminkan perkembangan teologis dalam kekristenan dan bagaimana ajaran-ajaran tersebut terus berubah dan diinterpretasikan berbeda dari aslinya sepanjang sejarah. Sebuah pernyataan menarik dari Yesus dalam Yohanes 12 ayat 48 menyebutkan bahwa siapa saja yang menolak Dia, sudah ada hakimnya, yaitu firman yang Dia katakan. Firman itulah yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Ini adalah peringatan yang serius bagi semua orang Kristen untuk benar-benar memahami dan mengamalkan ajaran Yesus sebagaimana yang diajarkan, bukan berdasarkan interpretasi atau ajaran yang mungkin telah berubah seiring waktu. Penting untuk kembali kepada sumber ajaran yang asli dan murni, serta menghindari penyimpangan yang bisa terjadi akibat interpretasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami akar dan sejarah keyakinan kita dengan jelas. Sebagai seorang Muslim, saya menemukan bahwa ajaran Islam memiliki akar yang kuat dan sejarah yang jelas dari zaman Rasulullah Muhammad SAW. Demikian pula, jika saya adalah seorang Kristen, saya akan mencari akar dari ajaran tersebut dan mempertanyakan beberapa aspek sejarah yang mungkin tidak begitu jelas. Pencarian ini adalah bagian dari proses untuk memahami dan mengamalkan keyakinan dengan lebih mendalam dan penuh kesadaran. Penuturan ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengedukasi. Hidup kita adalah singkat, dan pilihan keyakinan yang kita buat akan memiliki konsekuensi yang besar. Maka dari itu, mari kita terus mencari kebenaran dengan hati yang tulus dan pikiran yang terbuka. Dengan demikian, kita bisa menjalani hidup dengan keyakinan yang kuat dan memahami tujuan kita dengan lebih baik.